Jakarta itu tidak ada gunanya. Katanya sebenarnya mikirin siapa sih? Mikirin diri sendiri kalau mah. Sekarang terbukti kan, memang tak ada bedanya. Kemarin ngomong dinasti, sekarang ngundang Kaisang ke kantornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kemarin ada fenomena yang sangat unik dan sangat menarik tentunya dari Partai PKS yang bertemu dengan Mas Kaisang, yaitu Partai PSI. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini ada analisa atau tanggapan statement dari seorang mantan politikus PKS itu sendiri, tentunya Bang Fahri Hamzah. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya, saya menyayangkan kalau ini menjadi battle politik yang tidak sehat bagi transisi kita ke IKN. Gitu. Di DKI, Bang? Di DKI, ya. Karena apa yang nggak sehatnya gimana, Bang? Itu tadi, saya tetap berpandangan gubernur itu adalah peralatan presiden dan pemerintah pusat untuk melayani. Kalau DKI itu saya lebih segera menyarankan adanya pilkada wali kota, sehingga gubernur tetap nggak usah dipilih, gitu. Artinya nggak usah dipilih oleh rakyat, gitu, tetap oleh DPRD aja, gitu. Itu akan menyehatkan Jakarta karena Jakarta terlalu besar. Jakarta Timur itu nggak keurus karena wali kotanya itu tergantung kepada gubernurnya. Padahal wali kota ini dipilih oleh gubernur, karena wali kota dipilih oleh gubernur. Sebaiknya wali kota Jakarta Timur dipilih oleh rakyat Jakarta Timur, sehingga kalau ada komplain tentang jalan berlubang, got yang kotor, sampah yang nggak terangkut, dia datangnya ke kantor wali kota Jakarta Timur. Kalau sekarang ini susah, semua orang harus datang ke Jakarta. Penduduk Jakarta ini kalau pagi katanya sampai 25 juta, ya kalau malam itu 15 juta atau 13 juta. Jadi saya kira ini ada masalah dalam cara kita ngelihat Jakarta ini. Dan apalagi ini kan setelah pindah ibu kota, dia harus merancang transisi. Bagaimana Jakarta setelah tidak menjadi wali kota, dan bagaimana memfasilitasi IKN sebagai adiknya Jakarta untuk menjadi ibu kota. Kan itu yang harus dipikirkan. Tapi kalau pikirannya nanti ini orang mau jadi gubernur Jakarta karena 2029 ingin menantang presiden yang sekarang, atau paling tidak menjadi wakilnya presiden yang sekarang, itu repot. Karena dia nggak akan melayani rakyat, dia akan berdandan 5 tahun, bos. Tapi bukankah semua orang yang mau maju di DKI itu pikirannya itu semua? Ya itu dia, kan itu harus dipotong. Kita yang harus memotong. Desire seperti ini keliru, nggak boleh dibiarkan. Ini mengorbankan rakyat Jakarta. Coba lihat itu. Banjirnya nggak diselesaikan, macetnya nggak diselesaikan, perkampungan kumuh nggak diselesaikan, polusi gila-gilaan. Ini gubernur yang mana nih, Bang? Ini gubernur DKI yang mana nih, Abang maksudnya? Semua gubernur. Oh, gubernur. Karena pada dasarnya yang dia pikirkan itu adalah tangga berikutnya, bukan mikirin rakyat. Dan akhirnya dia bertengkar dengan existing government. Akhirnya dia nggak akrab dengan PU. Padahal ini semua kerjaan PU. Nah, yang begini-begini ini caranya adalah kita potong, kita stop. Nggak usah ada begituan di sini. Gubernurnya itu dipilih oleh DPRD saja. Wali kotanya dan Bupati Pulau Seribu itu yang dipilkadakan gitu. Harusnya begitu segera. Kalau saya, mohon maaf ya, kalau saya jadi Presiden Jokowi, saya perpu ini. Kayak Pak SBY dulu memperpu pilkada, itu bisa kok gitu. Kasihan nanti pemerintahnya kalau yang terpilih ini tokoh oposisi. Sementara presiden terpilih masih tinggal di Jakarta, kerjaannya saban hari nantang. Ya betul, ini tujuan Bung Fahri baik, agar sejalan dengan pemerintah pusat maksudnya. Mantang gitu bersama rakyat. Capek, bos. Padahal rakyatnya nggak dapat apa-apa karena semua proyek DKI datangnya dari Jakarta juga, dari Jakarta, dari Indonesia juga, dari pemerintah pusat gitu. Jadi maksud Abang kalau ada gubernur DKI nanti jangan nantang-nantang pemerintah pusat gitu, Bang? Dia datang ke presiden mengatakan, Pak, saya ini perkakas Bapak untuk satu, mensejahterakan rakyat Jakarta dan elit Indonesia yang mayoritas tinggal di Jakarta, terutama elit di 3 cabang kekuasaan dan lembaga-lembaga pemerintahan. Yang kedua, untuk melayani tamu-tamu Bapak, karena tamunya datang ke sini. Saya itu orangnya Bapak. Ini yang enggak, pasang kuda-kuda, galang ini, galang itu. Akhirnya DKI enggak keurus. Saya dari tadi mikir-mikir sih, Bang, siapa kira-kira gubernur DKI yang tidak bekerja sama dengan existing government? Cuma ada satu nama sih, Bang. Cuma ada satu. Jadi Partai Gelora di DKI lagi ngeliatin siapa, Bang, buat calon, Bang? Pokoknya yang visinya kayak tadi itu, gitu.
Ya, Mas Kesang maksudnya. Kalau ada yang kayak gitu, itu yang lebih kita dukung. Ya itu kan Mas Kesang, Kang Emil gitu. Ya. Ya terserah lah. Kita kan nggak punya kursi, bos. Tahu diri juga. Nggak punya kursi, tapi aksesnya elit nih. Nah, gimana kalau Bang? Ini kita singkat-singkat aja Bang ya. Ya. Gimana kalau fenomena artis diusulkan tanpa background kebijakan publik ya? Artis diusulkan jadi kepala daerah. Di Tangerang Ya. misalnya, di Sumut juga ada tuh disebut kemarin-kemarin. Gimana Bang? Mulai harus ada koreksi di partai politik bahwa kedisiplinan proses kaderisasi dalam partai politik itu ya harus terjadi gitu, versus popularitas yang memang merupakan masalah dalam demokrasi populis ya. Karena pada akhirnya kan itu mengorbankan proses kaderisasi partai, seolah-olah partai itu tidak ada gunanya kecuali penjual tiket dan penjajah tiket aja kepada orang-orang yang punya uang dan punya popularitas. Ini beliau yang bilang, Pak. Tidak sehat begitu. Partai politik itu harusnya punya determinasi untuk mengatakan enggak, tidak ada lagi calon itu orang luar. Orangnya harus menjadi kader dari partai dan bertahap dalam kaderisasi partai itu sehingga dia layak untuk dicalonkan. Itu harus begitu dong supaya demokrasinya fungsional. Kalau tidak nanti ya kita dikalahkan oleh pemilik uang dan pemilik popularitas. Demokrasi yang dikalahkan oleh populisme itu akan menciptakan kepemimpinan yang tidak bermutu dan lebih berbahaya lagi kalau dia berkongsi dengan uang karena politik logistik. Wah, itu lebih kacau lagi dan partai politik nyaris jadi nggak ada gunanya. Partai politik harus tahu bahwa dia punya guna gitu loh. Ini yang kadang-kadang partai politik nggak sadar bahwa kita itu punya guna. Kita mengkader orang, melatih orang. Pertama, gagasannya kita latih, ideologinya kita latih. Kedua, kita kasih ide bagaimana cara ngelola negara, ngelola pemerintahan, ngurus rakyat. Barulah dia dikasih jabatan-jabatan sesuai pengorbitan yang ada melalui mekanisme politik yang ada gitu. Oke. Ini nggak pasrah aja nyari siapa yang populer. Ternyata begitu disurvei yang populer ya mohon maaf artis semua. Iya, dan ini kan bikin orang jadi bertanya-tanya apakah ya ini partai sebenarnya mikirin siapa sih? Mikirin diri sendiri berarti Bang. Berarti kalau partai Gelora nggak mau tuh Bang ya majuin artis ya? Makanya saya ada sempat berpikir ya, ini partai-partai ini perlu diajak mikir, kalian ini masih ngerti nggak sih gunanya partai politik gitu loh. Kalau nggak kan nggak perlu ada kita bos. Makanya dulu saya bilang kan, harusnya tahapan dalam pemilu itu di 3. Pertama, debat antara pimpinan partai. Kedua, debat antara calon pemimpin, atau pejabat yang kita calonkan itu, anggota dewan kah, bupati wali kota kah. Barulah kemudian yang ketiga, orang-orangnya itu beradu begitu, ya langsung gitu dalam pemilu gitu. Jadi dalam 3 tahapan ini terseleksilah. Misalnya dalam debat partai, bener nggak sih partai itu ada bedanya dalam memikirkan satu persoalan? Sekarang terbukti kan, memang tak ada bedanya. Kemarin ngomong dinasti, sekarang undang Kaisang ke kantornya. Iker. Iya kan? Nggak ikutan. Anies Baswedan lawan Merah. Sekarang Merah dicalonkan Anies Baswedan. Mencalonkan. Udahlah ini confused karena kita nih sistematika ini nggak ditekuni gitu dan termasuk orang-orang pintar kayak kawan kita itu juga nggak tertib dengan ini gitu loh. Ini mesti ditertibkan dong. Kalau itu jadinya terus kata rakyat, terus lu kenapa ngadu-ngadu gue ya kalau memang cuma begitu doang? Iya, betul. Kan begitu akhirnya orang berpikir. Udahlah, kita pikirin lah ini. Terutama yang katanya pinter-pinter. Ini kan masuk akal nih kalau kita pikirkan gitu. Nah, itu ajakan saya kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan siapa ya pikir aja sendiri lah. Nah guys, itu kritikan lebih ke kritikan Bung Fahri untuk partai yang itu ingin sistem demokrasi negeri ini lebih baik ya, terutama benahi dulu sistem di partai politik yang kalau kata Prof. Jimli kemarin. Jadi ya jangan kita saling melontar, jangan saling salah menyalahkan, jangan saling tuding menuding, jangan saling tunjuk menunjuk lah. Jadi negeri ini sebenarnya krisis adab, krisis akhlak. Nah itu sebenarnya.
problem dari dulu, dari zaman dahulu sampai sekarang. Dah, pokoknya selebihnya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Dan saya lebih pendapat dengan Prof. Jimli kemarin. Saya sangat cocok dengan beliau, pendapat dengan beliau kan. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, selalu berpikir positif. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.